Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi pada pembelajaran 4. Benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Apa kalian sudah siap menyimak pelajaran hari ini? Nah, sebelumnya bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu bersemangat untuk belajar. Walaupun kalian belajar dari rumah. Anak-anakku tersayang, belajar itu dari mana saja ya? Dari siapa saja, dari mana saja, setiap saat, dari ayunan hingga liang lahat ya. Jadi artinya kita harus senantiasa rajin menuntut ilmu, dan itu insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, baiklah anak-anak, coba amati perubahan benda pada gambar berikut ini. Nah, kalian masih ingat ya, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah dia tumbuh. Apa artinya tumbuh? Jadi dia dari kecil itu akan menjadi besar, jadi bertambah tinggi, juga bertambah beratnya ya. Nah, seperti ini misalnya si anak kucing itu ya. Si anak kucing kemudian menjadi kucing kecil, kemudian menjadi kucing dewasa. Begitu juga dengan pohon pisang ya, dia dari tunas pisang kemudian mulai tumbuh tuh daunnya satu, kemudian menjadi pohon pisang yang berdaun banyak dan akan berbuah pisang nanti ya. Nah, kemudian pada manusia juga mengalami pertumbuhan. Jadi dari bayi kemudian dia menjadi balita, bisa merangkak ya, kemudian mulai bisa berdiri ya, kemudian menjadi anak-anak. Nah, itu artinya benda hidup dapat tumbuh besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Anak-anak, hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Kalian mengerti ya maksudnya? Jadi kalau makhluk hidup itu dia akan tumbuh menjadi bertambah tinggi dan bertambah besar. Sedangkan kalau benda tak hidup, dia tidak dapat tumbuh besar, ya kan? Contohnya saja HP kita misalnya. HP ini benda tak hidup, ya kan? Jadi ukurannya ya segini-gini aja, tidak akan menjadi lebih besar lagi ya. Nah, benda-benda juga dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda ya. Nah, coba misalnya itu kalian lihat ada Siti dengan Dayu. Siti punya penggaris, Dayu juga. Tapi panjangnya sama atau beda ya? Panjangnya berbeda. Perbandingannya, penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Nah, satu lagi contoh, itu ada pensil. Pensilnya Udin dengan pensilnya Edo. Nah, perbandingannya pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo. Bagaimana anak-anak? Bisakah kalian memahaminya? Nah, sekarang perhatikan kembali kalimat sebelumnya. Buatlah kalimat berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, tadi kalian kan sudah diberi contoh ya. Nah, sekarang anak-anak membuat kalimat lagi. Kalian masih ingat apa itu kalimat? Kalimat adalah rangkaian kata yang membentuk satu makna utuh ya. Jadi tidak sendiri-sendiri, tapi dia dirangkai dan membentuk satu arti, ya kan? Nah, misalnya di sini ada Siti dengan siapa itu ya namanya ya? Mungkin namanya Dayu atau Melan itu ya. Nah, coba itu kan Siti membawa sekuntum mawar ya. Kemudian temannya Melan juga membawa sekuntum mawar. Tapi mana mawar yang lebih panjang ya? Ya, mawarnya Siti. Jadi kalimat kita bagaimana? Bunga mawar Siti lebih
panjang dari bunga mawar Meilan, ya kan? Nah, berikutnya sekarang. Nih ada Udin dengan kawannya, dengan Iwan misalnya ya. Nah, mereka punya mobil-mobilan. Nah, mobilnya Udin yang warna kuning, mobilnya Iwan yang warna merah. Nah, mana yang lebih besar ya? Perbandingannya besar ya kalau ini ya. Nah, jadi kalimat kita bagaimana? Mobil Iwan lebih besar dari mobil Udin ya. Nah, selain benda, makhluk hidup juga bisa dibandingkan dari bentuk fisiknya atau ciri fisiknya ya. Nah, misalnya nih, antara Dayu dengan Meilan ya. Meilan yang memakai bando kuning ya. Sedangkan Dayu yang rambutnya dikuncir. Nah, kita bandingkan apa ya anak-anak ini? Kita bandingkan tinggi badannya. Jadi, tinggi Dayu lebih daripada tinggi Meilan. Atau kalimatnya bisa Meilan lebih pendek daripada Dayu, atau Dayu, tinggi badan Dayu lebih tinggi daripada Meilan ya. Nah, sekarang ada Edo dan juga Udin. Edo yang berlari di depan itu ya. Jadi kita bandingkan apanya nih? Kecepatan larinya ya. Nah, jadi bagaimana kita kalimatnya? Si Edo atau Edo ya berlari lebih kencang daripada Udin, seperti itu. Apa anak-anak bisa buat kalimat? Nanti coba kalian buat satu saja kalimat di buku tulis kalian ya, yang menyatakan perbandingan dari dua benda ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan panjang pendek juga ada pada bunyi. Ada bunyi panjang dan ada bunyi pendek. Cobalah perhatikan kembali lagu Topi Saya Bundar berikut ini. Yuk kita bernyanyi bareng-bareng ya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, jadi di situ ada perbedaan ya. Ada beberapa kata yang dinyanyikan pendek, juga ada yang dinyanyikan panjang. Misalnya tadi topi saya bundar. Nah, bundar itu kan dia menyanyikannya panjang ya kan? Nah, semacam itu. Nanti anak-anak bisa berlatih lagi di rumah ya. Nah, anak-anak, sampai jumpa pada video berikutnya. Silakan rekam suaramu saat menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Bu Guru tunggu ya. Nah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.